Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Bule dari Aceh Bule Diary. Hari ini kita kedatangan dua motor, studio kami datangan dua motor. Satunya ada KLX 230. Saya akan bahas di film berikutnya. Yang menarik kali ini adalah W175. Ini adalah motor dengan gaya klasik, retro klasik. Kita coba dulu bagaimana rasanya motor ini. Oke, let's ride guys. Dari tangan, jadi kita langsung coba saja motornya. First impresi motor ini betul-betul klasik tampilannya. Dari kita bisa lihat dari tangki yang membulat, terus lampu depan yang bulat, jok yang rata. Ini sudah jadi pattern motor klasik, tambah speedometer juga klasik. Sebetulnya ini tidak mengejutkan kenapa Kawasaki mengeluarkan produk seperti ini. Banyak orang terkaget-kaget gitu ya. Tiba-tiba Kawasaki mengeluarin konsep klasik gitu. Sebetulnya mereka punya jenis motor ini sudah cukup lama gitu. Nanti gue ceritain di seksi yang lain. Jadi orang taunya cuma Kawasaki itu di Indonesia cuma ngeluarin motor sport dan motor trail. Tiba-tiba mengejutkan tahun 2017 mengeluarkan motor ini sebetulnya sudah didahului sama W250, tapi ini kebetulan yang kita coba yang 175 yang lahir pada tahun 2017. Kalau lihat dari tampilan fisiknya, motor ini klasik retro tapi modern ya. Jadi ini bukan motor tua tapi motor baru dengan tampilan yang klasik. Mesin yang digunakan oleh W175 ini sebetulnya tidak terlalu baru karena ini turunan dari mesin lama yaitu Eliminator. Tapi pihak Kawasaki sendiri menyebutkan kalau banyak perubahan di mesin ini. Salah satunya di section head berubah, terus kemudian transmission berubah, terus kemudian ditambahkan balancer. Jadi motor ini lebih smooth dalam menggulirkan tenaganya. Dalam hal ini, Kawasaki sangat cerdas mengisi celah-celah kebutuhan para pemotor seperti motor ini. Dalam hal ini Kawasaki tidak tanggung-tanggung. Maksud gue tidak tanggung adalah mereka dalam mengaplikasikan motor retro klasik, termasuk masih pakai karburator, tidak ada meter bensin. Yang ini yang gue lihat simple aja ya. Termasuk waktu cold start, dia harus ada cuknya. Cuma memang yang nggak ada adalah kickstarter. Motor ini memang tidak untuk kebut-kebutan, power delivery-nya smooth sekali. Kita bicara satu persatu dari spek dulu. Mesin 1 silinder dengan pendingin udara 4 langkah, sistem pengapian CDI, tenaga maksimum itu sekitar 13 PS, dicapai dari 7.500 RPM. Ini sebetulnya enak untuk harian karena RPM nggak terlalu tinggi, jadi dibawanya santai sekali motor ini. Delivery-nya smooth karena torsinya hanya 13,2 Newton, itu dicapai di 6.000 RPM. Yang menarik dari sisi bor sama piston, motor ini bornya tuh 65 mm, 65,5 ya mm, dan stroke-nya 52. Ini stroke-nya pendek. Jadi kalau gua bilang sebetulnya ini mesin punya potensi bisa dibikin kenceng ya. Kalau mau dibikin kenceng gitu. Jadi menghasilkan cc. Lagi-lagi Kawasaki selalu kalau ngasih cc ini bonus nih. Jadi sebetulnya cc jatuhnya 177 tapi ditulisnya 175 cc. Dia karburator pakai Mikuni, ukuran 24, tipenya VM. And then kompresi 9:1,1. Speednya hanya 5 speed. Ini cukup rapet kalau gue bilang. Buat kita yang seneng main shifting tuh menarik. Menariknya lagi, walaupun dalam posisi gigi 3 atau 4, kalau kita mau tambah kecepatan tinggal puter gas, dia sudah meluncur dengan smooth. Terus perbandingan gigi 35 belakang, depannya 15, which is kecil bener, tapi mesin ini cukup enak landingnya. Shock depan cukup nyaman, dia pakai 30 mm. Shock breaker belakang cukup untuk sendiri ya, bobot gue sekitar 80 kiloan. Kalau mulai berdua kerasa agak bottoming, tapi it's okay.
depan, tinggal disc brake, ukurannya 220, cukup kecil tapi cukup untuk motor ini. Nah, kecuali kalau kita upgrade mesinnya jadi lebih kencang, mungkin remnya sudah tidak cukup. Belakang pakai drum brake, ukuran 110 mili. Ban cukup kecil, depan pakai 80/100, ukuran 17 inch, belakang pakai 100/90, 17 inch. Soal panjang dan lebar motor ini cukup mungil untuk ukuran badan gue, tapi which is masih enak ditunggangi. Berdimensi 1,9, lebar 76 cm, tingginya 103 sampai ke stangnya. Jadi motor ini bukan motor tua, motor baru dengan desain klasik retro. Yang menarik di sini adalah gue mau ngomong soal custom culture. Untuk seorang pemotor, mengcustom motor adalah sebuah hal yang biasa, seperti kita mendanani diri kita sendiri. Dan motor ini menyediakan peluang untuk teman-teman para pemotor memodifikasi motornya. Dan kebanyakan mereka memulai dengan motor lain dan di custom, tapi motor ini sudah menyediakan bentuk awal sehingga teman-teman lebih mudah untuk mencapai apa yang diinginkan. Menarik. Layaknya sebuah lukisan, motor ini seperti memberikan kanvas putih bersih untuk kita bisa berekspresi dengan kendaraan ini. Dari begitu banyak pilihan kendaraan, motor ini banyak memberikan peluang untuk kita memodifikasinya dari sisi tampilannya, looknya ya, karena aura klasik retro motor ini sangat kuat sehingga bisa membangunkan imajinasi para pemotor, builder custom untuk berekspresi dengan kendaraan ini. Karena semua serba baru, jadi motor ini tidak pernah punya masalah penyakit motor tua yang kadang cukup merepotkan. Panjang perjalanan ini gue membayangkan apa saja yang bisa gue lakukan terhadap motor ini. Banyak sekali ide-ide yang masuk di benak kita, which is motor ini sangat menarik dan membangkitkan aura klasik yang cukup kental karena bentuknya yang sudah mendekati apa yang kita inginkan. Jadi motor ini sangat menarik buat gue pribadi. Sepanjang perjalanan ini gue nikmatin betul semua kemampuan motor ini. Betul-betul gue nikmatin dari semua sisi dan aspeknya. Well guys, setelah gue coba motor ini dan gue review, jadi motor ini kesimpulannya betul-betul klasik dan retro look, termasuk feel-nya. Jadi buat kita yang seneng style seperti ini akan jadi bahan yang bagus dan cocok untuk dimodifikasi. Sampai ketemu lagi, gue Aceh Bule dari Aceh Bule Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.